Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan sekalian, saya berdoa semoga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dan kepada yang belum berjodoh, saya berdoa semoga cepat diberikan jodoh. Dan kepada yang sudah berjodoh, saya berdoa semoga senantiasa jodohnya lagi. Di sini saya akan bercerita kembali. Cerita ini saya awali pada tahun 1970-an. Jadi pada waktu itu di daerah di kampung saya, kampung di Wonogiri sana, itu makanan pokok utama adalah tiwul. Tiwul itu adalah tepung singkong yang dimasak menjadi makanan utama. Jadi sebagian besar masyarakat di sana, terutama di Tegalan, itu adalah menanam singkong. Sedangkan kalau di daerah sawah tetap menanam padi. Jadi biasanya singkong itu akan dipanen setahun sekali pada saat musim kemarau. Tetapi cara panennya mungkin berbeda dengan cara yang lain. Biasanya mereka akan memanen singkong dan kemudian mengupasnya dan sekaligus menjemurnya di tempat itu juga. Konsekuensinya mereka harus menungguin sampai singkong itu kering. Maksudnya pada malam hari singkong itu harus ditunggu karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya diambil oleh orang. Cerita diawali pada sebuah keluarga, kita anggap kita panggil aja dengan nama Mugio. Jadi keluarga Pak Mugio ini ceritanya memanen singkong, kemudian mengupas dan menjemurnya di tempat itu juga. Dan biasanya untuk menjemur singkong-singkong itu dibutuhkan waktu paling tidak 2 hari 2 malam supaya menjadi kering, dan barulah mereka akan bawa. Jadi pada malam hari setelah singkong-singkong itu dikupas dan dijemur, kemudian mereka pada malam hari menungguin Pak Mugio, adiknya dan 2 orang anaknya, yaitu kita sebut Mukiman dan Mukijo yang paling kecil. Setelah menungguin singkong kira-kira jam 9 malaman, mereka sudah berangkat tidur, dan kebetulan si Mukiman dan Mukijo ini ikut menunggu singkong dan dianggap yang paling kecil, sehingga dia posisi tidurnya berada di tengah-tengah. Jadi diapit oleh Pak Mugio dan adiknya Mugino. Setelah pada malam hari, tiba-tiba yang paling kecil si Mukijo ini seperti ada yang membangunkan, dan ketika dia terjaga dan melihat, ternyata yang membangunkan itu adalah neneknya. Padahal neneknya si Mukijo ini sudah meninggal. Tetapi karena Mukijo ini masih anak kecil, jadi dia tidak sadar bahwa neneknya itu sudah tidak ada. Jadi pada saat itu kata si Mukijo ini, setelah dibangunkan oleh neneknya, kemudian dia diajak berjalan-jalan ke kota. Sesampainya di kota, si Mukijo ini sama neneknya berkeliling-keliling kota untuk melihat-lihat kota. Seperti penuturan si Mukijo, dia berkata bahwa tempat yang dia lewati sangat indah, banyak gedung-gedung tinggi dan banyak sekali mobil-mobil lalu lalang, juga orang yang berlalu lalang. Setelah mereka capek berkeliling kota, kemudian si Mukijo ini diajak untuk makan. Katanya diajak mampir ke tukang nasi. Sampai di sana dia pun membeli nasi dengan katanya lauknya pecel dan tempe keripik. Dengan lahap si Mukijo ini makan makanan yang ada. Kemudian dia juga bilang ke neneknya bahwa dia minta 1 bungkus lagi untuk dibawa pulang. Katanya akan dimakan nanti setelah sampai di rumah. Setelah kenyang makan, kemudian mereka pun pulang dan kembali. Karena kenyangan, si Mukijo ini katanya tidur di rumah neneknya. Pada waktu yang bersamaan, Pak Mugio dan adiknya serta anaknya yang satu lagi si Mukiman itu menjadi panik setelah mereka bangun dan melihat si Mukijo ini tidak ada. Kemudian mereka mencari di sekitar itu dan ternyata tidak diketemukan. Bahkan mereka sampai pulang ke rumah untuk mencari apakah Mukijo ini pulang ke rumah atau tidak. Tetapi ternyata si Mukijo tidak juga ada di rumah. Sampai pagi mereka mencari-cari si Mukijo, keberadaan si Mukijo, bahkan ke seluruh pelosok kampung dan ke seluruh area Tegalan tempat mereka menunggu singkong. Akan tetapi si Mukijo ini tetap tidak diketemukan. Pada keesokan harinya, seseorang yang akan berangkat
ketika juga menemukan si Mugijo ini ternyata tidur tertelungkup di nisan neneknya. Kemudian di sebelahnya juga terdapat sebungkus, maksudnya bungkusan daun jati, dan kemudian ikut dibawa pulang. Setelah si Mugijo ini diantarkan ke rumahnya oleh orang yang bersangkutan, maka bungkusan itu berani dibuka, dan ternyata isinya adalah tai sapi yang ditaburi rumput dan pecahan genteng. Jadi tadi malam yang dimakan oleh si Mugijo ini bukanlah nasi dengan pecel dan tempe tempe, ternyata itu adalah tai sapi, rumput, dan pecahan genteng. Hingga saat ini si Mugijo ini menjadi orang yang seperti anak idiot, dan keberadaannya sekarang alhamdulillah masih hidup dan berkeluarga seperti adanya, tetapi dia seperti terlihat anak yang idiot. Demikian kisah saya, semoga bisa menghibur rekan-rekan sekalian. Dan saya ingatkan bagi yang belum subscribe pada channel ini, silahkan subscribe dan mohon bantuannya agar channel ini bisa maju dan berkembang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.